Satu keluarga ditemukan meregang nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan di rumah mereka. Ternyata pelaku adalah salah seorang dari anggota keluarga itu sendiri. Dia menghilangkan nyawa para korban dengan cara yang sangat mengerikan. Lebih mengejutkannya lagi, pelaku mengaku kalau apa yang dia lakukan adalah bagian dari ritual untuk memindahkan jiwa-jiwa ke dimensi lain. Tersimpan banyak sisi gelap dari kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Suatu hari, pihak yang berwenang mendapatkan laporan kalau ada sebuah keluarga ditemukan meregang nyawa dalam kondisi sangat mengenaskan. Awalnya, para tetangga melapor mereka melihat asap keluar dari satu rumah yang mereka tahu dihuni oleh sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari 5 orang. Mereka adalah Raja, seorang pria berusia 60 tahun yang merupakan suami, ayah, dan juga kepala di keluarga tersebut. Yang kedua, Jin, 58 tahun, istri Raja. Selain itu juga ada anak-anak mereka. Yang pertama, Kadel, 30 tahun, laki-laki. Yang kedua, Caroline, 25 tahun, perempuan. Selain itu ada juga Lita, usianya 71 tahun, salah seorang dituakan di keluarga mereka. Pihak yang berwenang langsung datang setelah mendapatkan laporan tersebut. Setelah api berhasil dipadamkan, mereka menemukan ada 4 jasad yang sudah hangus terbakar, tapi juga ada sebuah boneka seukuran manusia dalam kondisi separuh terbakar. Pihak berwenang kemudian memeriksa tempat kejadian perkara. Sementara ke-4 jasad dikirimkan ke bagian forensik untuk dilakukan otopsi sekaligus identifikasi. Ketika dilakukan otopsi, barulah ke-4 jasad tersebut berhasil diidentifikasi. 4 jasad tersebut adalah Raja, sang kepala keluarga, Jan, istrinya, Caroline, dan Lita. Ditemukan ada patahan pada beberapa anggota tubuh yang terjadi sebelum mereka meregang nyawa. Karena terlihat ada tanda-tanda peradangan, kemerahan, dan luka-luka ini ada di bagian kepala dan anggota tubuh. Ada potongan otot dengan tepi rata sampai menembus ke bagian tulang. Kok dilihat dari pola lukanya sesuai dengan hantaman benda tajam karena tepinya rata. Anggota keluarga tersebut seperti yang saya sebutkan ada 5 orang. Dan yang tidak ditemukan di jasad-jasad itu adalah Kadel. Sekarang kemana perginya Kadel? Pihak yang berwenang langsung mencurigai kalau sebenarnya Kadel ada hubungannya dengan hilangnya nyawa seluruh anggota keluarganya. Pihak yang berwenang langsung melakukan pencarian secara besar-besaran. Untungnya berkat kesigapan mereka, Kadel berhasil ditemukan. Dan anehnya ketika ditemukan, Kadel tuh nggak kelihatan panik, nggak kelihatan bersalah. Dia kelihatan sangat tenang. Ketika datangi oleh pihak yang berwenang, dia malah bisa tersenyum. Dia bilang, "Kalian semua datang mau menangkap saya kan? Oke, saya ikut." Pihak yang berwenang sebenarnya menemukan keanehan dalam sikapnya Kadel. Tapi tetap mereka membawa Kadel ke kantor untuk kemudian dimintai keterangan. Di kantor inilah Kadel membuat pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan. Dan sudah bisa ditebak memang Kadel yang sudah menghilangkan nyawa ke-4 anggota keluarganya tadi. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Apa karena harta warisan atau pertengkaran? Teman-teman, jawaban Kadel sangat di luar dugaan dan tidak masuk akal. Untuk tahu jawabannya, sebelumnya mari kita mengenal sosok Kadel. Kadel adalah seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari keluarga yang terhormat. Ayahnya alias Raja sebelum pensiun, dia menduduki jabatan yang cukup tinggi di tempat dia bekerja. Sementara ibunya si Jian adalah seorang dokter gigi yang dihormati di daerah tersebut. Kadel diharapkan untuk meneruskan jejak kedua orang tuanya karena dia adalah anak laki-laki pertama di keluarga itu. Tapi sayangnya Kadel tidak bisa memenuhi harapan kedua orang tuanya karena sebenarnya ada sesuatu yang aneh dalam diri Kadel.
Sejak kecil Kadel dikenal sebagai anak yang pendiam dan sangat tertutup, hampir gak punya teman sama sekali. Dan ketika beranjak dewasa, dia malah semakin malas untuk bergaul. Bahkan saat dia pergi meneruskan studinya ke luar negeri, sikapnya itu masih sama. Dan sudah bisa ditebak gara-gara itu dia gagal menyelesaikan studinya dan kembali ke negara asalnya. Saat pulang, bukannya mencari pekerjaan atau melanjutkan studi, Kadel malah mengurung diri di kamar. Selama ini yang keluarganya tahu, Kadel menghabiskan waktu dengan membaca buku tentang dunia metafisik atau dunia gaib dan juga kecerdasan buatan. Keluarganya sudah pasrah dan membiarkan Kadel untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Terserah deh dia mau apa aja. Apalagi orang tua Kadel sekarang punya harapan baru, yaitu adiknya Kadel, Caroline. Saat itu Caroline sedang menjalani studinya sebagai mahasiswa kedokteran. Dan Caroline menjadi murid yang sangat berprestasi. Kedua orang tua Kadel sudah melimpahkan semua harapan mereka ke Caroline. Mereka membiarkan Kadel melakukan apa yang dia inginkan. Karena mereka mengira ketertarikan Kadel terhadap dunia gaib itu sama sekali nggak berbahaya. Tapi ternyata teman-teman, mereka salah besar. Pihak berwenang meminta Kadel menjelaskan secara rinci bagaimana dia menghilangkan nyawa semua anggota keluarganya. Dan ini adalah pengakuan Kadel. Jadi suatu siang, Jane sedang menyiapkan makanan di meja makan. Tiba-tiba Kadel mendatangi ibunya dan bilang, "Bu, ikut aku sebentar yuk. Aku tuh mau menunjukkan video game yang baru saja aku buat." Tanpa curiga, sang ibu mengikuti Kadel ke kamarnya. Sesampainya di kamar Kadel, Jane langsung menemui ajalnya. Karena saat itu Kadel menyerang Jane dengan menggunakan sebuah kapak yang besar. Serangan Kadel mengenai bagian kepala Jane dan membuatnya langsung meregang nyawa. Hantaman kapak di kepala sang ibu menyebabkan adanya kerusakan parah pada tulang tengkorak. Selain itu, karena tenaga Kadel yang besar, kepala kapak juga langsung membelah jaringan otak Jane. Terjadilah robekan jaringan dan juga kerusakan pada pembuluh otak. Inilah yang langsung membuat Jane meregang nyawa dalam waktu yang relatif singkat. Ketika melihat Jane sudah meregang nyawa, Kadel memindahkan jasad ibunya tersebut ke dalam kamar mandi kamarnya. Setelah itu Kadel turun dan makan siang dengan ayah dan adik perempuannya dengan begitu tenangnya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali nggak merasa bersalah, nggak kelihatan gugup. 1 jam kemudian dengan cara yang sama, Kadel menghilangkan nyawa ayah dan juga adik perempuannya. Kepala mereka dihantam dengan menggunakan kapak yang sama. Tapi sekali ini Kadel semakin beringas hingga kapak yang digunakan itu patah. Setelah ayah dan saudara perempuannya ini meregang nyawa, jasad mereka berdua juga dipindahkan oleh Kadel ke kamar mandi. Jasad ayah dan adik perempuannya itu dia tumpuk di atas jasad ibunya. Korban terakhir adalah seorang tetua di keluarga mereka yang bernama Lita. Lita adalah seorang wanita yang sebenarnya sudah tidak lagi bisa melihat atau tunanetra. Dia ini sebenarnya tinggal di rumah yang terpisah dari keluarga Kadel. Tapi Lita sering mengunjungi keluarga Kadel untuk menengok Caroline. Karena kebetulan Caroline adalah cucu kesayangan Lita. Dan sayangnya hari itu adalah hari naas bagi Lita. Dengan kejamnya Kadel menghilangkan nyawa Lita. Lagi-lagi Kadel menggunakan sebuah kapak untuk melancarkan aksinya. Tapi tadi kok bisa dia menggunakan kapak? Bukannya kapaknya sudah rusak. Teman-teman, ternyata Kadel tuh punya 2 kapak. Dia sempat membeli 2, satu untuk melancarkan aksinya dan satu sebagai cadangan. Dan setelah memastikan bahwa semua anggota keluarga sudah tidak bernyawa, dengan tenang Kadel membersihkan tempat kejadian. Dia juga membakar jasad keluarganya dan beberapa benda untuk menghilangkan bukti. Dan setelah itu Kadel kabur meninggalkan rumahnya. Kadel juga mengaku sebelumnya dia membakar sebuah boneka untuk mengesankan dirinya sendiri ikut terbakar dalam kebakaran di rumahnya itu. Setelah mendengar penjelasan Kadel tentang bagaimana dia menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya, pihak yang berwenang pun kembali bertanya, apa alasan Kadel melakukan hal mengerikan tersebut? Kenapa? Kadel pun memberikan jawaban yang semakin membuat pihak yang berwenang kebingungan.
Kadel mengatakan kalau dia akan melakukan astral projection. Buat teman-teman yang belum tahu, astral projection itu merupakan semacam konsep di mana seseorang merasa jiwa atau kesadarannya keluar dari tubuh. Kadang-kadang orang yang melakukan ini tuh merasa mereka bisa melakukan perjalanan ke dimensi lain yang disebut dengan astral plane. Fenomena ini juga disebut dengan out of body experience atau pengalaman di mana jiwa atau kesadaran itu keluar dari tubuh. Kadang-kadang mereka melihat tubuh mereka dalam keadaan terbaring. Selama keluar dari tubuh inilah seseorang bisa merasa tetap sadar dan bisa mengendalikan pergerakannya. Beberapa orang yang katanya pernah mencoba hal ini melaporkan mereka tuh melihat dunia fisik dari sudut pandang yang lain. Ada juga yang merasa mereka tuh memasuki realitas yang sama sekali berbeda dengan dunia nyata. Sebenarnya dari segi kedokteran fenomena itu berkaitan dengan gangguan kesadaran, halusinasi, hypnagogic atau sensasi yang terjadi ketika terjadi transisi antara tidur dan bangun. Ini sering dialami pada fase rapid eye movement, di mana fase rapid eye movement ini merupakan salah satu fase tidur. Ini juga berhubungan dengan gangguan aktivitas lobus otak bagian parietal atau bagian otak besar yang terletak di tengah-tengah, dan juga lobus temporal atau bagian otak besar yang terletak di bagian pelipis. Proyeksi astral ini tidak memiliki resiko terjadinya kerusakan fisik langsung pada otak, tapi ada beberapa potensi terjadinya bahaya secara psikologis atau kejiwaan. Antara lain yang pertama, gangguan tidur seperti insomnia, sleep paralysis atau ketindihan, dan juga mimpi buruk yang berulang. Yang kedua, gangguan depersonalisasi di mana seseorang itu terus-menerus merasakan kalau dia itu terpisah dengan kenyataan. Bisa juga terjadi ketergantungan atau obsesi dengan pengalaman ini. Bisa juga terjadi gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan atau skizofrenia. Pada kasus Kadel dampaknya benar-benar serius teman-teman. Jadi menurut Kadel dan menghilangkan nyawa semua anggota keluarganya ini supaya dia bisa membebaskan jiwa-jiwa mereka dari tubuh fisik dan kemudian masuk ke dalam dunia astral. Di mana dunia ini dia anggap jauh lebih baik dari dunia nyata tempat mereka tinggal. Kadel ingin keluarganya melakukan astral projection bukan tanpa alasan teman-teman. Tapi ternyata ada satu lagi sisi gelap dari Kadel. Kadel mengaku kalau selama 10 tahun terakhir dia itu bergabung dalam sebuah sekte penyembahan iblis. Inilah yang menyebabkan dia benar-benar menyendiri di kamar dan jarang sekali berinteraksi dengan keluarganya. Kadel nggak mau keluarganya tahu kok dia merupakan anggota sebuah sekte ini. Setelah mengikuti sekte itu, Kadel mulai mencari tahu cara untuk masuk ke dimensi astral. Salah satunya adalah cara tadi, astral projection. Tapi apa semua pengakuan Kadel itu benar-benar alasan dibalik perbuatan kejamnya? Pihak yang berwenang menduga kalau tindak pidana penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Kadel berkaitan dengan faktor-faktor psikologis. Mereka kemudian menghadirkan seorang ahli kejiwaan untuk memeriksa kondisi kejiwaan Kadel. Dan benar aja teman-teman, Kadel memang punya masalah kejiwaan. Di antaranya adalah skizofrenia. Saya sudah pernah menjelaskan kondisi tersebut di beberapa video saya sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Penderita tuh sering banget mengalami kesulitan membedakan antara dunia nyata dan khayalannya sendiri. Penyebabnya belum sepenuhnya diketahui, tapi ada yang bilang melibatkan faktor genetik atau keturunan, lingkungan, dan juga ketidakseimbangan kimia dalam otak. Gejala-gejala skizofrenia antara lain yang pertama halusinasi, di mana penderita mendengar suara, melihat bayangan, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Yang kedua delusi atau keyakinan yang salah, seperti yang merasa dikejar, dikendalikan, atau memiliki kekuatan khusus. Yang ketiga, penderita tuh biasanya pikirannya akan sangat kacau dan juga sulit bicara dengan jelas, loncat-loncat topik atau bicara tanpa makna yang jelas. Yang keempat,
Kurangnya ekspresi emosional pada penderita dan menyebabkan wajahnya itu datar, intonasi suaranya monoton dan sulit menunjukkan emosi. Bahkan di saat-saat di mana dia seharusnya merasakan kesedihan atau kemarahan, itu ekspresinya akan tetap datar. Penderita biasanya akan menarik diri dari kegiatan sosial, seperti menghindari keluarga, teman, atau lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada gangguan kognitif, di mana seseorang itu sulit berkonsentrasi mengingat sesuatu dan membuat keputusan. Skizofrenia ini membutuhkan penanganan jangka panjang, termasuk terapi psikologis dan juga obat-obatan antipsikotik agar gejalanya dapat dikendalikan. Sayangnya nggak sedikit juga penderitanya yang tahu dia mengalami gejala skizofrenik, tapi mereka memilih untuk tidak mengobati gangguan tersebut karena malu kalau mereka itu sudah memiliki gangguan kejiwaan. Mereka takut dengan stigma sosial. Padahal harusnya jika mengalami gangguan kejiwaan, penderita disarankan untuk segera mencari pertolongan ke ahli kejiwaan seperti psikolog atau psikiater untuk segera ditangani. Bukannya malah membiarkan gangguan tersebut sampai menjadi semakin parah. Balik ke kasus ini, setelah melalui berbagai macam pemeriksaan, Kadel akhirnya dinyatakan dia layak untuk diadili. Dia menghadapi berbagai dakwaan, termasuk tindak penghilangan nyawa berencana dan juga pengerusakan barang bukti. Proses persidangan berlangsung cukup lama dengan menghadirkan lebih dari 21 saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka. Dan pada akhirnya, Kadel dijatuhi hukuman yang paling maksimal atas apa yang sudah dia lakukan. Di tahanan, Kadel juga mendapatkan pendampingan psikologis dari ahli kejiwaan. Tapi selama ditahan, Kadel pernah mencoba untuk menghabisi teman satu selnya. Ia akhirnya ditempatkan di bangsal isolasi terpisah dari orang lain karena dia dianggap membahayakan tahanan yang lainnya. Kadel sering berkata kalau ada monster yang menyuruhnya untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya. Bahkan Kadel tuh bisa menggambarkan seperti apa sosok monster tersebut. Katanya tuh warnanya hitam, kepalanya bundar, tubuhnya ramping dan badannya tuh tinggi. Di kepala itu ada sepasang antena yang menjuntai ke sisi kanan kiri kepalanya. Sosok itu juga punya mata merah, giginya tajam dan kukunya itu tajam seperti pisau. Sosok itu sering mendatangi Kadel bahkan ketika dia sudah dalam penjara. Sosok itu berkata, "Kamu adalah orang pilihan saya. Sekarang turuti perintah saya. Berikan saya tumbal nyawa." Kadel juga sering berkata pada penjaga penjara kalau ada sosok iblis yang mengikuti para sipir penjara tersebut. Mungkin saat itu Kadel sudah dihukum penjara, tapi para tetangga masih memberikan pernyataan mereka tentang keanehan di keluarganya Kadel. Yang pertama, keluarga Kadel ternyata jarang sekali berinteraksi dengan tetangganya. Bukan hanya Kadel saja menghindari interaksi dengan anggota keluarganya, keluarga yang lain juga sangat-sangat tertutup. Kedua, rumah keluarga Kadel ini ada 2 tingkat. Masalahnya keluarga Kadel tidak pernah turun ke lantai 1 rumah mereka. Mereka hanya turun saat jam makan, pagi, siang, dan malam. Selebihnya mereka tetap di kamar masing-masing dan tidak pernah keluar. Para ART di rumah mereka juga tidak boleh naik ke lantai 2. Memang belum ditemukan alasan jelas kenapa mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Tapi para ART mengaku kalau keluarga Kadel mengancam keselamatan mereka kalau melanggar peraturan itu. Terakhir, rumah keluarga Kadel harus selalu gelap. Hanya ada beberapa lampu yang boleh dinyalakan di rumah mereka. Sebenarnya kenapa ya keluarga Kadel ini melakukan hal tersebut? Dan teman-teman, sampai sekarang alasannya belum diketahui. Dan mungkin tidak akan pernah diketahui. Kasus ini mengajarkan kita bahwa lagi-lagi bahaya bisa datang dari mana saja. Bahkan dari orang terdekat kita sendiri. Gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada tindak kriminal yang sangat-sangat mengerikan. Dan yang paling penting, kita harus lebih peka terhadap perubahan perilaku orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke gangguan kejiwaan, jangan dibiarkan. Ajak berobat ke ahlinya, ke psikolog atau psikiater. Karena bisa jadi satu tindakan pencegahan bisa menyelamatkan banyak nyawa.